Mengucap syukur bukan satu tindakan yang berdiri sendiri. Perlu ada penggeraknya atau motivasinya sehingga ucapan syukur tidak pernah berhenti mengalir dari mulut kita. Dan bukan saja ucapan, tapi syukur menjadi sebuah sikap hidup. Kalau hanya diucapkan, mungkin mudah kita bisa latah mengikuti apa yang orang ingin kita katakan, bilang terima kasih. Tetapi sikap yang bersyukur atau gratitude life itu adalah sebuah sikap yang terbangun secara habitual, yang terus-menerus secara kebiasaan tidak bisa tidak bersyukur. Apa motivasi atau penggerak yang menyebabkan seorang punya hati yang penuh syukur, punya gratitude? Jawabannya ada di satu kata lain yang membuat gratitude itu akan terus mengalir dan tidak pernah berhenti diucapkan atau diungkapkan, yaitu humility. Seperti yang dikatakan oleh seorang penulis, Richard Edgley, bahwa humility and gratitude are the twin characteristics of happiness. Kerendahan hati dan bersyukur adalah karakteristik kembar dari kebahagiaan. Atau Edgley ingin mengatakan bahwa ketika kita memiliki keduanya, kedua karakter kembar, kerendahan hati dan hati yang bersyukur, maka itulah sebenarnya kekuatan yang membuat kita bisa berbahagia. Bukan saja bersyukur yang membuat kita berbahagia, tapi ada kerendahan hati di dalamnya. Dan bukan saja kerendahan hati yang membuat kita berbahagia, tapi kerendahan hati yang menggerakkan seseorang untuk tidak henti bersyukur. Sehingga ini menjawab sebuah pandangan yang mengatakan bahwa kita bersyukur bukan karena bahagia, tapi karena kita bersyukur kita jadi bahagia. Karena mari kita berkenalan dengan kunci kembar kebahagiaan itu. Humility and gratitude. Kerendahan hati dan hati penuh syukur. Saya Nikolas Kurniawan kembali menemani di dalam Sabda Tuhan hari ini dari kisah seorang raja di Perjanjian Lama, Hizkia. 2 Tawarik 32 ayat 24-26, demikian Sabda Tuhan. Pada hari-hari itu Hizkia jatuh sakit sehingga hampir mati. Ia berdoa pada Tuhan dan Tuhan berfirman padanya dan memberikannya satu tanda ajaib. Tapi Hizkia tidak berterima kasih atas kebaikan yang ditunjukkan kepadanya, karena ia menjadi angkuh, sehingga ia dan Yehuda dan Yerusalem ditimpa murka. Tetapi ia sadar akan keangkuhannya itu dan merendahkan diri bersama-sama dengan penduduk Yerusalem sehingga murka Tuhan tidak menimpa mereka pada zaman Hizkia. Raja Hizkia yang kita kenal adalah Hizkia yang pernah jatuh sakit sehingga hampir mati, tapi Tuhan memperpanjang umurnya sekian belas tahun untuk supaya dia bisa hidup kembali. Namun pada masa di mana dia sudah sembuh dari sakit, dia justru lupa bahwa tanda ajaib itu berasal dari Tuhan dan dia lupa berterima kasih yang sebenarnya berasal dari keangkuhannya. Dalam masa perpanjangan waktu untuk umur Hizkia yang bertambah itu, dia justru melakukan sebuah tindakan-tindakan yang menampilkan kepongahannya, keangkuhannya. Dan di sini justru menjadi awal mula di mana dia tidak mampu bersyukur. Kisah Raja Hizkia yang tidak bersyukur karena angkuh atau karena pongah dan mempunyai sebuah sikap hidup yang arogansi itu, maka kita mau belajar tentang bagaimana kedua karakter atau kunci kembar dari kebahagiaan itu terjadi. Hizkia lupa rendah hati, dan itu yang seringkali manusia memang sebenarnya dan pada dasarnya bukan naturnya dia rendah hati. Dengan ego dan segala apa yang dimiliki, manusia menjadi sombong dan sesumbar, merasa diri hebat, atau kalaupun dia mencapai sesuatu, dia merasa dialah yang mencapainya dan dialah yang menjadi sumber kekuatannya. Tapi orang yang rendah hati akan melihat saat di mana dia mencapai sebuah prestasi, hasil yang dia dapatkan, sesungguhnya dia sadar itu adalah hanya pemberian Tuhan. Dan ini ciri orang yang rendah hati. Kalau rendah hati, yang tidak bersyukur juga ada. Orang yang punya sikap rendah hati, humble, tetapi tidak suka bersyukur. Dia menjadi sosok yang mungkin hanya lebih banyak diam saja. Tidak ada ekspresi yang diungkapkan dari kerendahan hatinya dalam bentuk ucapan syukur.
Atau ada orang yang bersyukur dengan kepongahan, sebaliknya dia punya hati bersyukur, dia ucap syukur senantiasa, tapi meremehkan orang lain, dan Perjanjian Baru mencatat itu. Kisah tentang seorang beragama yang justru meremehkan orang lain dan dia bersyukur. Dia bilang, saya bersyukur karena saya tidak seperti orang rendah itu. Karenanya kita lihat berkaca dari kisah Raja Hizkia, begitu juga seorang beragama dalam kisah Tuhan Yesus di Perjanjian Baru, tentang kerendahan hati untuk bersyukur dan bersyukur dengan kerendahan hati. Kita berkenalan dengan kunci kembar ini. Kalau pada masa Hizkia ketika dia pongah dan lupa bersyukur, maka murka Allah tercurah atasnya dan atas Yehuda, atas Yerusalem. Negara-negara, bangsa-bangsa yang justru Hizkia pimpin itu kena murka hanya karena sang raja itu menjadi pongah sehingga tidak berterima kasih kepada Tuhan. Dia angkuh dengan merasa bahwa pencapaiannya itu adalah karena dirinya dan bukan karena Tuhan. Tapi yang menarik dari kisah tadi di 2 Tawarik 32 ayat 26, Hizkia sadar akan keangkuhannya dan dia merendahkan diri bersama orang Yerusalem sehingga murka Tuhan tidak menimpa mereka. Ini semua mau ingatkan kita tentang satu hal yang begitu penting untuk si kembar. Kerendahan hati dan hati penuh syukur ini patut kita miliki karena inilah kunci kebahagiaan. Bahagia dicapai bukan karena kita arogan dan merasa sudah mencapai apa yang kita impikan. Bahagia juga bukan sekedar dicapai hanya dengan bilang terima kasih atau bersyukur. Tapi bahagia baru terjadi ketika keduanya menyatu. Dengan hati yang rendah penuh syukur dan hati penuh syukur dengan penuh kerendahan hati. Karenanya ketika seorang makin rendah hati, dia akan makin tidak henti bersyukur sepenuh hati. Dan kalau dia tidak henti bersyukur sepenuh hati, makin bahagialah dia di hatinya. Karenanya mari kita belajar kunci kembar kebahagiaan ini. Belajar rendah hati dan belajar bersyukur. Lakukan terus setiap hari sebagai disiplin rohani kita. Pada masa-masa di mana menjelang Paskah ini kita makin menyadari akan kerendahan hati Kristus. Dan juga hidup yang penuh syukur tanpa sungut padahal dia sedang menderita. Keduanya membuat dia mencapai puncak bahagia. Saat dia menuju kepada Golgota di mana karya keselamatan Allah dinyatakan, dia justru menjalaninya dengan hati yang sadar dirinya hamba, kerendahan hati, dan juga hati yang tak henti bersyukur, sehingga itu yang justru membuat dia mempunyai nilai lebih, bahkan dialah Tuhan dan Juru Selamat kita yang patut diandalkan. Mari belajar rendah hati dan penuh syukur, agar bahagia di hati akan makin bertumbuh subur. Tuhan mengasihi kita sekalian. Selamat belajar jadi dewasa. Amin.